Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Boncel, admin dari DND Multimedia. Untuk konten kali ini kita lagi berkunjung di markas kreator Kampung Trim. Tepuk tangan dulu bolo. Luar biasa ya atmosfernya. Wis penontonnya hewan nih. Untuk kreator Kampung Trim sendiri, saya lagi bersama Bapak Ketua dari kreator Kampung Trim bersama Bapak Will selaku ketua. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mboten remuk nggih? Oh, mboten. Mboten. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Pak, sekedar pertanyaan pembuka. Ya. Soal kreator Kampung Trim. Ya. Bisa dijelaskan sejarahnya kreator Kampung Trim ini terbentuk karena apa sih Pak? Awal mulanya. Monggo dijawab. Kreator Kampung Trim itu sebenarnya adalah pembentukan pertamanya itu di bidang sepak bola. Oh, sepak bola Pak? Sepak bola. Sepak bola. Kepanjangan dari kreator itu sendiri sebenarnya adalah kelompok remaja aktif olahraga. Oh, berarti kepanjangan dari kreator adalah kelompok remaja aktif olahraga. Ya itu singkatan dari kreator. Dalam perkembangannya kreator itu sudah memasuki beberapa bidang kegiatan, terutama anak-anak muda. Nah, itu ya salah satunya seperti goes, terus futsal, gantangan, itu takro, itu juga memakai nama kreator. Nah, dari situlah terus berkembang sampai ini ke acara karnaval. Nah, khususnya maker Pak ya. Ya, maker itu istilahnya tuh di sini nih nggak ada maker yang asli. Makernya itu kan otodidak, Mas. Oh, otodidak. Ya kebetulan waktu itu kan yang pertama mengikuti pesona itu kan anak-anak kecil. Lah dalam di awal mengikuti pesona itu cuma anak-anak kecil dan yang menangani bukan saya. Awal mulanya Pak? Awal mulanya karena saya itu sudah aktif terutama di Kampung Trim ini dalam banyak kegiatan. Saya itu diminta tolong oleh teman-teman untuk istilahnya itu mengawal pesona Gondalgi itu, yaitu awal ceritanya. Berarti untuk maker Kampung Trim sendiri ini sebenarnya luas Pak ya? Berarti satu kampung anak-anak ini. Kalau maker itu sebenarnya itu kita itu belajar dari rekan-rekan yang terdahulu. Belajarnya itu ya otodidak. Ya kalau orang lain bisa bikin, kenapa kita tidak? Ya, terbaik. Masuk masuk. Untuk nama Kampung Trim sendiri Pak, apa ada sejarahnya? Monggo. Kalau Kampung Trim sendiri itu di sini dulu itu di Kampung Trim itu kan ada rel kereta api. Nah, dari situlah masyarakat sini identik dengan Kampung Trim itu. Karena sudah lama Pak? Yo sudah lama, zaman Belanda sudah ada di sini. Zaman Belanda itu sudah ada rel kereta api. Dulu sampai kan dari Sengguru sampai stasiun Gondalgi itu. Itu sejarahnya seperti itu. Kampung Trim itu. Berarti untuk nama Kampung Trim sendiri diambil memang dari istilah yang terkenal untuk tempo dulu Pak. Iya. Di kampung sini terkenalnya dengan Kampung Trim gitu. Iya, makanya di logonya anak-anak itu kan ada logonya Trim. Iya. Nah itu istilahnya ya menampilkan bahwa di sini itu dulunya ada Trim. Nah itu jadi
ya biar klop lah. Nggih, Nama Kampung Trim itu identik dengan sejarahnya. Dulu itu di kampung ini ada rel kereta api itu. diambil dari sejarah, guys, Ya. nama Kampung Trim tersebut. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini ngomong-ngomong soal event Pesona Gondalegi kemarin ya. Ya. Untuk Kampung Trim sendiri itu udah berapa kali, Pak? Dan berapa kali ikut Pesona Gondalegi dan berdirinya Kampung Trim ini tahun berapa sih, Pak, sebenarnya? Kan banyak orang yang tidak tahu. Untuk sejarah ya, berdirinya dari khususnya bidang karnaval ini. Oh, karnaval. Iya. Karnaval itu dimulai dia itu dari keikutsertaan anak-anak itu tadi tahun 2013. Nah, itu kan waktu itu kan cuma anak-anak kecil, jadi yang ditampilkan pada saat itu hanya kita pakai kostum dari kertas. Pertama kali keluar kostum kertas, Pak ya? Ya, kertas memang. Nah, dari situlah saya diminta oleh anak-anak muda itu untuk membantu. Tapi pada saat itu saya memberikan fondasi yang menurut saya itu sangat krusial, yaitu saya mau istilahnya itu katakanlah jadi pimpinan di situ dengan catatan karena karnaval itu adalah ajang seneng-seneng, Mas. Ya kan? Ya. Ajang seneng-seneng. Saya mau jadi pimpinan dengan syarat yaitu kita harus mandiri. Jangan ngerepoti masyarakat. Luar biasa. Mantap, Bolo. This is independent nih Kampung Trim nih. Itu memang sudah saya tanamkan dari dulu. Jadi Nggih. dasarnya itu akhirnya saya gini. Kalau kamu mau, ayo kita bikin kostum yang baik. Karena apa? Kalau kita bikin kostum yang baik dan disukai oleh masyarakat, itu bisa kita sewakan dan bisa kita istilahnya itu untuk biaya karnaval berikutnya. Dan alhamdulillah dari situlah anak-anak mengeluarkan segala kemampuannya. Kreativitasnya di situ mulai terbangun, Pak ya? Mulai terbangun. Secara otodidak. Iya, nggak ada yang istilah ngajari. Dan yang tidak kalah pentingnya, alhamdulillah karena saya itu sudah aktif di kampung ini, ya. Saya memberdayakan semua potensi yang ada. Luar biasa. Sumber dayanya luar biasa, iya. Pak. Digali terus berarti. Saya gali terus, terutama kan di Kampung Trim ini ya nggak hanya maker untuk bikin kostum. Nah, untuk bikin kostum ini saja membutuhkan beberapa kemampuan di bidang seni. Bukan hanya seni. Pak. Ya banyak. Seperti di sini saya berdayakan ada tukang las, ada tukang jahit, ada tukang gambar, ada yang lain, banyak lah. Banyak yang terlibat, guys. Kapean, guys. Makanya Kampung Trim ini saya ibaratkan gini. Kampung Trim ini sudah katakanlah apa ya? Sudah menjadi apa ya? Ajang silaturahmi. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu, Pak. Enggak, sudah menjadi apa? Menyatunya jiwa dan rasa untuk Kampung Trim, terutama anak mudanya. Itu yang tidak kalah penting. Iya, kabehan bolo. Iya, sudah menjadi rasa dan jiwa. Sudah menyatu, Pak. Sudah menyatu. Karena apa? Di Kampung Trim ini enggak ada unsur komersilnya, enggak ada. Semuanya hanya untuk kita bersenang-senang bersama, bersusah-susah bersama. Itu. Yang penting semuanya dilakoni bersama. Iya, itu. Kabehan. Luar biasa kabehan. Mantap. Ya. Jadi ya enggak ada istilahnya di sini lah unsur komersil enggak ada. Enggak ada yang istilah mencari keuntungan pribadi, enggak ada. Semuanya total untuk organisasi. Semuanya total untuk organisasi. Semuanya itu Pak, ya? Kalau ingin jadi anggota dari kreator Kampung Trim harus bisa memberi, bukan hanya menerima.
Luar biasa, Ini yang penting ini. Oh, ini yang penting ini. Yang penting itu. Kita lanjut, Pak, untuk Ya. pertanyaan selanjutnya ya. Seputar pesona Gondalegi di tahun 2024 kemarin. Ya. Apa inspirasi dibalik desain kostum dari Kampung Trim? Inspirasinya itu karena di Gondalegi ini yang ditonjolkan karena ini istilahnya itu budaya. Ya. Jadi kita mencoba mencari ya, budaya-budaya yang istilahnya itu lagi apa yang istilahnya itu menjadi legenda nasional. Kita sudah beberapa kali menampilkan seperti ini Garuda Muka, Singosari dan yang lain-lain. Dan kebetulan tahun yang kemarin itu juga kita bikin ini Dewi Sri. Yang terakhir yang 2024 ini kita bikin apa ini Dewi Songgolangit. Karena apa? Seperti yang banyak yang tahu ini. Kemarin itu kita menampilkan Dewi Sri dan alhamdulillah kita bikin kostum yang disukai oleh masyarakat. Yang mungkin sesuatu yang lain, Yang lain, beda seperti daripada yang lain. belalang, Belalang, itu. ya. Ya, itu anak-anak itu sudah mulai suka dengan istilah kostum-kostum binatang. Imajinasi, nggih, binatang. Binatang. Lah kebetulan di Gondalegi itu kan terkenal kostumnya itu kan kostum karakter bukan karnival. Iya. Dan anak-anak juga suka itu. Oh, sinkron berarti sama Iya, kesukaan itu anak-anak, Pak, ya? suka kostum-kostum karakter. Kalau di sini kostum karnival kurang disukai. Bahkan ya mungkin 2024 ini ada maker yang mencoba bikin sedikit karnival lah, karena kita itu selama ini nggak pernah pakai, nggak pernah bikin, dan anggotanya pun, pesertanya pun nggak ada. Baru tahun ini kita alhamdulillah dipercaya oleh banyak orang, terutama cewek-cewek itu banyak yang ikut gitu loh. Itu akhirnya kita coba bikin karnival walaupun sekedarnya ini, karena kita baru coba lah gitu. Sedikit bertanya, Pak. Apakah ada cerita atau filosofi tertentu yang menjadi dasar pembuatan kostum ini? Bagaimana proses pembuatan kostum juga? Filosofinya itu ya karena ini legenda kan. Iya. Karena ini legenda, jadi kita mencoba mengangkat legenda yang sudah dikenal oleh masyarakat. Itu kita wujudkan dalam bentuk kostum. Ya, karena apa? Di Gondalegi ini kan termasuk karnaval unik. Iya kan? Enggak hanya sekedar kita bisa bikin kostum, tapi kan kita harus memperhitungkan temanya, kostumnya, koreonya, dan lain-lain. Dan ceritanya. Nah inilah, untuk mewujudkan itu memerlukan konsep yang cukup matang, juga rumit gitu loh. Jadi memang agak sulit. Nah inilah kelebihannya pesona Gondalegi itu menurut saya. Nggak seperti karnaval di daerah yang lain yang sekedar bisa bikin kostum. Iya, tepuk tangan si Amolo. Filosofinya jeru. Untuk persiapan sendiri, Pak, mulai dari memikirkan konsep dan lain sebagainya, untuk kreator Kampung Trim sendiri membutuhkan waktu berapa lama sih sebenarnya? Dikala teman-teman semua itu kan banyak, Pak. Jelas di situ ada kayak tukar pendapat dan lain sebagainya, musyawarah dan lain sebagainya. Monggo dijelaskan. Oke, ya. Karena ya seperti yang saya utarakan tadi, bahwa untuk mengikuti pesona Gondalegi itu kan yaitu harus terlebih dahulu membuat konsep. Iya. Konsepnya itu kan kita harus mencari temanya dulu. Temanya dulu itu apa? Baru kita tentukan kita mau bikin kostum yang seperti apa. Nah, ibarat
wayang, ada dalangnya, kan ada ceritanya. Ya. Dan juga ada wayangnya yang Wayangnya. harus dijalankan. Dijalankan. Nah, inilah yang perlu dikonsep. Nggih. Nah, itu seperti yang 2024 ini ya, karena kita pakai judul Dewi Songgolangit. Dewi Songgolangit itu sebenarnya jalan ceritanya itu kan lebih condong ke legendanya. Nggih. Bukan seperti ini warok ataupun itu Reog. reog. Nah, Ya, reog. kalau reog itu bentuknya sudah kesenian. Oh, Kalau arahnya ke kesenian ya? Kak? kesenian. Lah, reog itu sebenarnya kalau sejarahnya itu kan dibentuk oleh Bupati Ponorogo yang pertama. Kalau Dewi Songgolangit itu kan cerita legenda. Nggih. Nah, cerita legenda itu adanya reog itu kan kalau ditarik ke belakangnya itu munculnya reog Ponorogo. Itu kan cerita legendanya itu kan gini. Dewi Songgolangit itu adalah seorang putri dari Kediri, putrinya Sri Getayu. Sri Getayu itu Raja Kediri. Nah, si Dewi Songgolangit ini terkenal alim. Kalau zaman sekarang itu katakanlah alim. Dia tuh nggak mau nikah, nggak mau nikah. Dia itu lebih condong ke istilahnya kalau untuk orang Muslim itu lebih condong ke husuknya dia itu ke Sang Hyang Widi gitu loh. Makanya disebut Songgolangit, Dewi Songgolangit karena dia itu yaitu tadi hubungannya itu lebih condong ke Yang Maha Kuasa. Maha Kuasa. Itu makanya dia disebut Dewi Songgolangit. Songgolangit. Dia mau nikah dengan syarat yaitu tadi minta dibuat siapapun yang mau menikahi dia itu harus memenuhi syarat permintaan dari Dewi Songgolangit. Salah satunya itu harus menyiapkan kuda kembar 144 pasang. Wow. Satu. Yang kedua, itu harus ada binatang berkepala dua. Yaitu bentuknya itu singobarong. Ya ini. Oh, yang ini. Nah, ini singobarong. Singobarong ini perwujudan dari binatang berkepala dua. Itu singobarong. Nah, singobarong. Dan yang bisa memenuhi permintaan dari Dewi Songgolangit itu hanya dua, istilahnya pangeran lah, yaitu Klono Sewandono sama Singobarong ini. Hanya dua itu. Hanya Sejarahnya itu. Begitu, Pak, ya? Karena yang bisa memenuhi syarat hanya ini, yang dua bisa menyediakan 144 pasang kuda kembar dan juga binatang yang berkepala dua. Lah, dari dua peserta lomba sayembara itu tadi itu kan istilahnya perang. Nggih, perang. Antara Klono Sewandono dengan Singobarong. Lah, Singobarong dalam peperangan itu kalah karena pada saat itu Singobarong itu lengah. Lengahnya itu waktu dia diserang oleh Klono Sewandono itu dia itu pada saat itu dia berbaring, berjemur dan di situ kan dia memelihara merak. Merak. Ya. Merak itu hinggap di pundaknya dan mematuk kutu-kutu yang ada di kepalanya Singobarong. Nah, itu. Dan disitulah ada waktu Singobarong itu lengah diserbu oleh Klono Sewandono. Nah, sebagai bentuk persembahan dari Klono Sewandono ke Dewi Songgolangit itu tadi, ya ini dah yang disebut Singobarong ini karena dia itu wujudnya macan
di situ ada burung merak yang hinggap. Nah, itu tuh sebagai bentuk bahwa inilah binatang yang berkepala dua. Oh, Itulah sejarahnya ceritanya. seperti itu, luar biasa konsep. Nah, dengan konsep sejarah yang seperti itu, Pak. Kan ini teman-teman banyak tuh. Ada dalang, juga ada wayang. Ya. Untuk mengonsep dan menceritakan sebuah cerita sejarah yang begitu luar biasanya. Untuk Kampung Trim sendiri membutuhkan waktu berapa lama, Pak, kemarin? Kalau mulai prepare-nya, Iya. yaitu mulai konsepnya itu sekitar 4 bulan. 4 bulan, Pak. Iya, 4. Lanjut, Pak, nggih. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Mengenai soal sejarah dan lain sebagainya. Kalau sejarah Jawa kan biasanya ada pakem-pakem tertentu. Ya. Untuk Kampung Trim sendiri itu apa ikut pakem dari sebuah sejarah tersebut, apa dimix dengan keadaan milenial zaman sekarang? Kalau sejarah kita nggak berusaha tidak membelokkan sejarah. Berusaha nggak berarti? Berusaha, komitmen di situ. Komitmen. Karena nanti kalau sejarah dibelokkan, rancu nanti. Rancu nggih. Ya. Oh, berarti untuk Kampung Trim sendiri itu mengikuti semua pakem yang ada di sejarah, termasuk tokoh-tokohnya, lakon-lakon yang ada, wayang satu persatunya itu ada sendiri-sendiri, Pak. Ya harus ada. Makanya kalau kita bikin konsep itu kan kita tuh belajar ya mencari referensi dari beberapa buku atau yang lain-lain. Kalau zaman sekarang media kan banyak. Iya, Jadi iya, kita belajar dari situ dulu baru dikonsep. Baru dikonsep. Iya. Kalau sejarah kita nggak berani membelokkan. Kalau sejarah nanti dibelokkan, rancu. Rancu, bahaya, Iya, Pak. nggih. bahaya. Berarti pakem itu adalah yang utama. Utama tetap kita komit di situ. Oh, luar biasa Kampung Trim. Salah satu peserta Pesona Ngondalegi yang tetap mempertahankan sebuah sejarah, yaitu mengambil tema Dewi Songgolangit. Ya. Woi. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Wil, Ya. apakah ada simbol dan warna atau elemen khusus pada kostum yang memiliki makna budaya atau sejarah? Bagaimana pengaruh budaya lokal terlihat dalam kostum? Kalau warna itu nggak terlalu detail lah kita. Maksudnya nggak terlalu harus paten, enggak. Itu selera saja. Selera. Karena apa? Karnaval itu kita mengangkat sejarah, tapi kita nggak lupa bahwa karnaval itu adalah acara istilahnya itu acara seneng-seneng. Seneng-seneng ya, Iya. suka-suka. Iya, suka-suka. Jadi kita harus memadukan itu. Tidak melupakan sejarah, tidak membelokkan sejarah, tapi kita mengangkat unsur tontonannya. Tontonannya, Iya. Pak. Tepuk tangan sih, bolong. Lanjut, Pak G. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana berkontribusi pada identitas budaya Kampung Trim dan masyarakatnya? Apakah ada elemen modern yang dikombinasikan dalam desain kostum? Elemen modernnya, Pak. Ada nggak? Kayak lampu apa-apa? Ya, kalau modern itu sentuhannya yang sekedar istilahnya itu aksesoris saja. Aksesoris saja. Ya, karena ya itu tadi ada unsur tontonannya itu. Yang diambil berarti unsur komersialnya, berarti. Ya, tontonannya Tontonannya, itu. gitu. Iya. Biar disuka oleh masyarakat kan gitu. Oh, nggih. Lanjut, Pak. Iki rada cepet nih, guys, pertanyaannya, guys. Apakah ini merupakan usaha kolektif komunitas atau ada desainer khusus dari kampung yang bergantung jawab bagaimana respon masyarakat terhadap kostum kreasi Kampung Trim? Nah, khususnya di tahun 2024. Reaksi para penonton di Pesona Ngondalegi kemarin seperti apa sih, Pak? Melihat kostum yang luar biasanya khususnya untuk Kampung Trim ini. Ya, kembali lagi ya, karena apa? Kampung Trim, kreator itu sudah menjadi jiwa dan rasa. Nggih. Nah, ini kita tetap
untuk pembuatan kostum itu kita berdayakan kepada anak-anak muda. Karena apa? Yang berkecimpung langsung tentang anak muda, Iya. tapi tidak meninggalkan keikutsertaan masyarakat. Karena apa? Kampung Trim ini ya itu tadi sudah menjadi rasa dan jiwa di kampung ini. Jadi agar semuanya itu merasa memiliki, kita libatkan semuanya. Semuanya, Pak. Semuanya. Jadi potensi yang ada yang sudah saya katakan bahwa dalam pembuatan kostum itu tidak hanya membutuhkan kreator untuk bikin kostum saja, tapi juga melibatkan banyak keterampilan yang lain yang menunjang pembikinan kostum. Menunjang untuk tampil jadi yang terbaik. Iya itu. Oh. Ya. Untuk Kampung Trim sendiri, Pak, untuk saat ini anggotanya ada berapa sih, Pak? Kalau Kampung Trim itu secara resmi itu enggak ada, Mas. Enggak ada. Kita enggak membatasi, Mas. Siapapun yang istilahnya masuk ke tim kita, terutama di karnaval ya, itu kita enggak membatasi. Siapapun boleh, tapi dengan aturan, mengikuti aturan yang ada di sini. Jadi aturan di sini pertama yaitu setiap peserta karena asasnya itu mandiri, ya pertama harus ikut iuran. Itu yang satu. Yang kedua, kostum itu karena sudah dikonsep dan sudah ditentukan, ya peserta hanya mengikuti saja. Oh. Ya nggak bisa kita harus karena ini punya uang mau ditambahin, mau bikin yang lebih baik, tidak bisa. Semuanya sama rata dan adil. Sama. Luar biasa, podo kabeh bolo. Podo kabeh. Monggo dilanjut, Pak. Kalau ada penjelasan yang lain. Berarti nggak ada yang ditonjolkan, Pak? Ada. Itu hanya beberapa. Istilahnya kan karena ini barisan, kan itu harus ada danton. Danton ini yang harus istilahnya yang bisa nggak sama dengan yang lain. Ini danton ini fungsinya satu untuk sebagai istilah itu panutan dari tim yang lain. Karena ada pasukan misalnya seperti yang kemarin itu ada pasukan Singobarong, ada pasukan Ganongan. Ini ada dantonnya sendiri-sendiri. Oh. Ya, itu ada. Karena cek ono bedane. Cek ono bedane nggih. Siap. Next pertanyaan, Pak. Apakah masyarakat lokal mendukung dan bangga memakai kostum tersebut atau ada tantangan dalam penerimaan? Apakah kostum dari Kampung Trim juga dijual keluar? Kalau saya melihat, itu hampir semua masyarakat, terutama Kampung Trim dan bahkan kampung-kampung yang lain itu merasa bangga. Bangga karena apa? Ya kembali ke awal. Kita ini ya berdiri, berkreasi, tidak terlalu membebani masyarakat. Dan kita bertujuan mengikuti karnaval itu kan untuk mengangkat citra masyarakat juga. Jadi siapa tahu kalau kita itu nggak mengikuti event seperti di Pesona Gondaliti, mana tahu orang lain tahu ini Kampung Trim. Nah, dengan adanya kita mengikuti Pesona karena eventnya sudah menasional, itu kan alhamdulillah banyak dikenal orang dan terutama juga kostum kita kan sudah sedikit banyak keluar disewa orang. Ada yang kemarin itu kita sudah gak nyangka ada sponsor langsung dari Sragen. Sponsor. Langsung datang ke sini. Datang ke sini. Luar biasa bolo. Dari Sragen lho iki. Sragen. Dari Kediri, dari Tulungagung, dari Nongkojajar itu hadir. Wah. Fans berarti Kampung Trim seluruh. Itulah kebanggaan bagi Kampung Trim sendiri, Pak. Ya, kebanggaan itu. Oh,
Ya, Luar memang biasa itu yang kamu. diharapkan. Nggih, nggih. Memang itu yang diharapkan, Iya, Pak. diharapkan itu. Semakin dikenal dan semakin apa ya, Iya. bisa mengangkat paling enggak satu kampung lah. Iya. Next pertanyaan, Pak. Apakah kostum ini tersedia untuk umum atau dijual sebagai bentuk usaha kreatif bagi Kampung Trim? Bagaimana rencana ke depan untuk mengembangkan kostum Kampung Trim? Ada keinginan dijual nggak? Semisal ada seumpama orang dari Jawa Tengah ke sini, Mas, boleh beli satu enggak? Apa gimana, Pak? Kalau selama ini kita nggak pernah menjual kostum, Mas. Enggak pernah nih. Nggak pernah menjual. Kalau disewakan, iya. Kalau disewakan iya. Iya. Kalau Ya. gini, Pak, ada yang ke sini, Mas, tolong buatin kostum. Gimana? Diterima apa enggak? Kalau untuk pembuatan kostum, itu kita tuh belum bisa melaksanakan, Mas. Karena apa? Di Kampung Trim, terutama di kreator ini ya, Iya. ini termasuk unik, Mas. Uniknya apa? Yang bikin kostum ikut karnaval itu juga bayar, Mas. Wow, nggih, Bayar. nggih, 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 nggih. Bayar sama dengan anggota yang lain. Sama rata. Sama rata. Dipikul bersama. Nggak ono istilahnya aku sing gawe kostum harus dibayar. Nggak ada. Nggak Mas. ada. Nah kalau kita melayani pembuatan kostum yang bikin satu orang, dua orang, yang lain bagaimana, Mas? Oh, nggih, nggih. Itu yang kita belum bisa, Mas. Belum bisa berarti, Ya, Pak. Semisal ada, Pak, gimana? Diterima apa enggak sebenarnya? Kalau mungkin partai besar mungkin bisa ya. Bisa ya, bisa polo, bisa pol. Bisa pol. Kalau besar Nggih. kan istilahnya nominalnya besar. Jadi Nggih. kita bisa mengumpulkan rekan-rekan untuk ya, bikin produk massal. Massal. Kalau satu dua kan Kalau 1-2 enggak diterima berarti? nggak bisa, Mas. Enggak bisa ya. Sepurane. Sepurane. Sepurane bolo, lek 1-2 enggak diterima. Kalau partai besar kayak Satu ton, tema gitu loh, satu nggak tema masalah. mungkin dikerjakan mungkin. Iya, ya. satu tema. Setuju bolo? Ewon noise. Ini podcast paling rame iki guys, menurutku guys. Next pertanyaan, Pak. Apakah ada ide atau rencana untuk modifikasi atau memperkenalkan kostum ini ke halayak yang lebih luas? Apakah kostum ini memiliki makna khusus bagi generasi muda? Kalau ingin mengenalkan lebih luas Nggih. itu kita tuh ya step by step, Mas. Karena kita tuh nggak punya jalur yang lebih tinggi. Nggih. Seperti yang kita tahu ajang terbesar untuk event-event karnaval itu kan JFC, Mas. JFC. Nah, Siapa JFC yang nggak tahu JFC gitu lah ya. ya, JFC itu prosedurnya juga rumit, Mas, karena harus melewati Akari. Karena JFC itu kan istilahnya itu peserta itu mewakili daerah, Mas. Iya. Ya, kalau individu bisa, cuma ya prosedurnya itu panjang. Panjang, Harus iya. ada audisi dan lain-lain. Nah, itu. Berarti untuk Kampung Trim sendiri kepikiran ya ikut JFC? Kalau Ingin ikut apa gimana? Apa masih pending? ya, kita harus tahu diri, Mas. Karena di Kampung Trim ini kan lebih condongnya itu ke kostum karakter, sedangkan JFC itu kan karnival, Karnival, Mas. ya. Kita bukan pemain karnival. Gitu. Kalau katanya teman-teman, Pak, ada beberapa maker di Malang Kabupaten ini khususnya itu katanya Malang itu punya sesuatu hal unik yang patut dibawa ke JFC. Gimana menurut Bapak sendiri? Ya bagus memang. Bagus ya? Iya. Masalah ya itu kan pembuatan kostum karnival dengan kostum karakter, Karakter. itu lebih menurut saya ya. Iya. Itu lebih sulit kostum karakter, Mas. Iya, Pak. Jelas Kalau itu. kostum karakter itu kan kita harus menjiwai. Seperti kemarin iya. belalang. Belalang itu istilahnya itu karakternya seperti apa? Iya. Ya. Nah, kita harus mewujudkan dalam bentuk kostum. Nah, itu kan sulit, Mas. Dari imajinasi Iya. dirupakan menjadi sebuah karya yang luar biasa. Iya, itu sulitnya di situ. Soalnya Kampung Trim sendiri itu unik, Pak, menurut saya. Uniknya itu
mereka sampai memikirkan kostum sebuah belalang yang kecil dengan sedetail itu. Luar biasa, Bolo. Begitu luar biasa ya menurut saya. Patut untuk diapresiasi menurut saya. Apalagi dengan yang tema sekarang kayak ini. Ini kan wah, Indonesia banget Pak. Bisa diceritakan ini. Ini antik ini. Ini apa Pak namanya? Ini Sio Barong ya. Ini Sio Barong ini. Iya. Oh. Itu gebyoknya Mas. Oh, gebyoknya di sana. Luar biasa lah. Seperti itu Pak. Ya. Nggak jauh dari apa sejarah yang pertama. Yang kedua itu ada beberapa menurut saya gebrakan yang mungkin orang lain itu tidak memikirkan, tapi Kampung Trim sendiri memikirkan kayak belalang itu, boys. Luar biasa. Belalang itu waduh viral guys ya. Viral. Menurut Bapak menanggapi begitu luar biasanya para penonton, entah itu di sosial media, entah itu secara langsung, apresiasinya luar biasa kan penonton melihat kostum-kostum Kampung Trim sendiri, gimana Pak? Sisi positifnya. Ya alhamdulillah Mas, hasil kreasi kita tuh disenangi orang, juga menjadi istilahnya tuh kebanggaan juga bagi masyarakat Kampung Trim. Karena apa? Sudah mendapat apresiasi dari masyarakat seperti ya alhamdulillah Mas, tahun ini sewa kostum belalang itu sangat luar biasa Mas. Luar biasa Pak. Luar biasa. Sampai sekarang. Ya. Los Bolo. Ini Pak, pertanyaan saya. Untuk sewa kostum sendiri, pernah paling jauh kemana Pak? Kemarin ya bulan berapa itu? Bulan piro nang Kediri. Bulan 6 itu kita ke Kediri, Tulungagung, Trenggalek. Waduh Bolo. Kediri, Tulungagung, Trenggalek. Ya. Wis melalang buana sampai tembus kono. Semisal Pak, semisal ini kan untuk acara di event Pesona Gondalegi sendiri tanpa menutup kemungkinan. Itu yang melihatkan seluruh halayak luas seluruh dunia mungkin. Kalau semisal ada kayak turis ingin membawa merchandise dari sini itu diperbolehkan apa enggak? Setidaknya belilah paribasane. Kalau untuk turis ini bukan lokal. Itu kan perlu kita pertimbangkan Mas. Ini membawa apa ya? Budaya Indonesia. Ya, itu kita pertimbangkan karena ya agar ya sesuai dengan visi misinya. Kalau bisa itu Kampung Trim itu dikenal oleh banyak orang. Kalau ada momen seperti itu, kenapa tidak? Kenapa tidak, Pak? Kenapa tidak? Mendunia Kampung Trim. Amin. Masuk. Ya. Kenapa tidak, Pak? Kenapa tidak? Oh, gitu. Ngomong-ngomong, Pak, soal Kampung Trim sendiri dari pembiayaan kemarin kan ini yang lagi rame soal biaya mandiri dan untuk mengikuti acara Pesona Gondalegi itu nominalnya begitu luar biasa, Pak. Ya. Bisa dijelaskan, Pak, untuk biaya sendiri itu Kampung Trim seberapa mandiri sih, Pak? Soal pengelolaan biaya. Kalau masalah pendanaan, Mas, kemarin itu terutama saya sendiri, itu saya terlalu pede, Mas. Pedenya itu kenapa, Pak? Terlalu pede. Karena saya begini, waktu itu saya berhitung dari hasil yang kemarin itu. Tahun 2024 atau 2023? 23. Dari acuan dari situ pengeluaran terbesar keikutsertaan kita di Pesona Gondalegi tahun ini. Tahun ini. Nominalnya kurang lebih 120 juta, Mas. Fantastis, Bolo. Fantastis. Gak main-main Kampung Trim. Gak main-main. 120 juta. 120 juta. Sedangkan mungkin masyarakat banyak yang tanya. Iya, ini kan lagi rame kemarin ini. Banyak yang tanya. Urunannya 500.000, Mas. Per anak? Per anak 500.000. Itu kita dapat dari pemasukan dari iuran cuma 36.000. 36 juta, Mas. 36 juta. Oh, 36 juta. 36 juta.
Terus Pak, lah yang lain-lain itu Ya Pak. ini lah dana siluman ini ya. Dana siluman Pak. Iya, itu dana siluman. Waduh, mobil satu itu guys. Loh guys, pesona Gonda Legi gak main-main guys. Mulai teko kreatornya dewe iki luar biasa fantastis guys, entek guys. Ya. Iki jarang Pak, jarang yang tahu soal apa ya? Untuk keikutsertaan mulai dari kostum, konsep, sound system dan lain sebagainya sampai biaya makan. Wah, kan jarang yang tahu. Ya. Segitu banyak Pak. Ya, betul. Kaget Pak. Mungkin masyarakat yang kaget kalau sini ya Tambah nemen. Kaget Pak Ge. iya kaget. Waduh. Saya sendiri gak nyangka. Waktu itu saya budget sekitar 90, Mas. Sebenarnya di target Ya, segitu. 90. Tapi melihat perkembangannya kok terus merangkak. Tapi alhamdulillah hasil kerjasama dari semua pihak Iya. itu kebutuhan tercukupi. Tercukupi. Gitu. Ya. Minus enggak, Pak? Alhamdulillah ono turan, Mas. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong soal pendanaan dan lain sebagainya, Pak. Kampung Trim sendiri kan dinobatkan sebagai best individual dan apa ini? Kekompakan tim Pesona Gonda Legi tahun ini. Boleh disepil, Pak. Hadiahnya berapa? Boleh disepil, Pak. Sebenarnya ya dia ini suatu The kebanggaan. best, guys. The best kekompakan tim loh, guys. Sebenarnya dia ini suatu penghargaan juga kebanggaan. Iya, Tapi Pak. mengecewakan, Mas. Loh. Kok bisa mengecewakan ini gimana sih, Pak? Ceritanya, Ya, Pak. mengecewakannya bukan masalah hadiahnya, Mas. Karena kita itu prepare-nya sudah sekian lama. Terus pembuatan kostumnya seperti itu, biayanya sebesar itu. Tapi kita nggak bisa tampil semestinya gitu loh, Mas. Itu yang mengecewakan. Yang mengecewakan di situ, Pak. Ya. Berarti gini, Pak ya. Teman-teman semua sebenarnya ada keluh kesah soal event kemarin. Keluh kesah dari kreator Kampung Trim sendiri itu apa, Pak? Dari event kemarin. Ya kita tuh nggak bisa menampilkan istilahnya kostum kita. Kurang Mas. maksimal berarti. Kurang maksimal. Dari segi apa, Pak? Ya kita maklum lah, Mas, karena ya ini Pesona Gonda Legi sudah Menjadi begitu event nasional, event viral nasional gitu, Pak, nggih. ya karena apa yang tahun ini terutama yaitu karena Pesona Gonda Legi itu sudah ada 2 unsur tontonan, Mas, bukan hanya karnaval. Ya, tuntunan mungkin juga ada karena Pesona Gonda Legi itu rata-rata itu banyak yang mengacu di situ. Tapi menurut Bapak sendiri gimana sih? Drop disumet sih gak apa-apa, Pak. Disumet sih gak apa-apa. Cek gak cegang. Santai saja. Santai saja, kawan. Sebenarnya kita ikut ke Pesona Gonda Legi itu suatu kebanggaan, Mas, karena Ye. untuk mengikuti Pesona Gonda Legi itu kan istilahnya itu ada apa verifikasi, Oh, Mas. Jadi nggak verifikasi. semua pihak itu Disekrut dulu ya. nggak semua pihak atau semua orang Bisa bisa mengikuti. tampil kan gitu. Artinya mungkin dari pihak panitia kepinginnya itu kan istilahnya itu memberikan tontonan yang layak ditonton kan gitu. Itu suatu kebanggaan kalau kita bisa mengikuti Pesona, Mas. Tuh. Sebenarnya seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Iya. Kemarin untuk Kampung Trim sendiri itu di setat nomor 16, betul nggak? 16. Nah, nomor 16 ini kan kemarin di Pesona Gonda Legi itu salah satu-satunya konsep yang menurut saya beda daripada event-event kabupaten, khususnya Kabupaten Malang. Menurut kreator Kampung Trim sendiri dengan konsep seperti itu, dengan setat yang masuk di lapangan atau apa itu, gimana sih, Pak? Efektif enggak menurut jenengan? Menurut saya itu sesuatu langkah yang kurang bener, Mas. Kurang bener. Kurang bener. Kurang benernya Ya. gimana? Semestinya itu kita pakai acuan yang lama-lama lah, Mas. Ya.
setat atau panggung setat, atraksi setat itu di jalan, Mas. Di jalan. Itu ada istilah kita sudah dikonsep dari awal mulai Ya. penataan dari sound system berdasarkan nomor Nomor urut urut. pemberangkatan. Ya. Dari situ peserta itu kan sudah standby di urutannya masing-masing, Mas. Begitu kita masuk ke atraksi awal, kan bisa bisa dilanjutkan jalan, Mas. Estafet gitu, Pak. Iya, itu lebih efektif dari segi waktunya. Oh, dari segi rundown-nya sendiri ya? Iya, Penataan soal lebih manajemen efektif. waktu. Ya. Dan juga kan barisan sudah tertata rapi, Mas. Itu. Kalau yang kemarin itu sangat amburadul. Lah, saya kan nggak tahu di lapangan amburadulnya itu kenapa. Amburadulnya itu ya karena atraksi di setat itu kan di dalam. Ya, di dalam. Di dalam, bahkan di dalam itu nggak ada yang penonton loh, Mas. Nggak ada. Itu Nggak Pak, ada. kemarin juga. Terus keluar dari situ, Ya. itu membutuhkan waktu juga. Karena apa? Menunggu antrian sound. Ini kita sudah mau keluar ke jalan, tapi soundnya masih di belakang. Oh, berarti kendalanya itu kemarin. Itu kendala juga. Akhirnya kan molor-molor. Nggak pantas, Mas, karena apal jarak kurang lebih 5 kilo. 500 meter itu membutuhkan waktu 2 jam. Loh, 500 berarti kemarin itu jalan 500 meter itu 2 jam, Pak. 2 jam. Dari setat di Al Rifai itu kita masuk ke SMA itu setatnya jam 8, di SMA itu jam 10, Mas. Jam 10. Jam 10. Wah, ada. Lah, saya itu kemarin kan kebagian media, Pak. Itu di finish. Saya nunggunya juga lama banget, Pak. Jatuhnya kita live stream dangdutan, bukan live stream karnaval, Pak, kemarin itu. Ya. Untuk Pak, mungkin kalau dari segi penonton yang tahun ini sama yang tahun dulu, apa juga ngaruh, Pak? Sangat berpengaruh. Sangat ngaruh. Sangat berpengaruh. Kalau kemarin itu kita nggak bikin pagar, Mas, mungkin tambah lebih rancu lagi. Oh, berarti untuk Kampung Trim sendiri kemarin itu sudah punya tim khusus untuk ada itu pengawal kan, kita dari dulu selalu bikin itu, Mas. Ada pengawal kan, kita bikin pengawal itu yang pertama itu agar barisan itu tertib kan harus dikawal di pinggir-pinggir peserta kita. Jadi di pinggir itu kita pasang pengawal kan. Iya. Kemarin itu kita pasang ini tampar, Mas. ya tampar. Agar tidak dimasuki oleh penonton. Tapi begitu banyaknya penonton seperti itu memang ya sangat berpengaruh, sangat mengganggu, Mas. Mengganggu, Pak. Sangat mengganggu. Apalagi dari pihak panitia nggak ada sama sekali. Jadi Untuk nggak pengawalan. ada. Iya, nggak ada. Oh, Nggak berarti ada. kendalanya itu, Pak, ya, yang Iya. luar biasa. Iya. Sama ini, Pak. Kalau soal perform, menurut Bapak lebih maksimalan di tempat sendiri tanpa sound system jalan, apa lebih maksimalan pakai sound system jalan yang di bawah sendiri? Kan kalau yang kemarin kan pakai sound system yang ada di stage atau panggung. Lebih maksimalan mana, Pak, menurut Bapak? Sebenarnya itu nggak terlalu berpengaruh, Mas, soal perform, ya? nggak ada pengaruh, Mas. Nggak ada pengaruh. Cuma ya itu tadi lah. Setelah setat itu tadi kita mau jalan di jalan raya, mau Ya. keluar ke jalan raya itu ya masih harus nunggu antrian sound yang akan mengawal kita gitu loh. Jadi itu yang kendala yang utama. Berarti faktor lamanya itu salah satunya itu ya? Iya, ya yang pertama yaitu penataan sound system itu nggak ditata dengan semestinya, Mas. Nggak berdasarkan nomor urut. Itu. Lanjut, Pak, soal kostum. Kan untuk penonton halayak luas khususnya di YouTube ini sering bertanya, Mas, sewan kostumnya itu berapa dan di mana? Kalau untuk Kampung Trim sendiri, Pak, untuk penyewaan kostum, arahnya itu harus kemana dan seperti apa? Dan kalau bisa disepil harganya, mulai range harga terendah sampai harga tertinggi. Monggo dijawab. Soalnya orang-orang awam, Pak, untuk
persewaan kostum khususnya itu bingung. Saya mau sewa kostum yang seperti ini di mana ya? Saya mau sewa kostum yang seperti ini harga berapa ya kira-kira? Gitu. Boleh disepilkan lah Pak, salah satu dua lah paling enggak range harga terendah dan tertinggi. Kalau mengingat atau mengikuti tren harga di Kondalegi, di kostum di Pesona itu kan ada standarnya Mas. Ya. Sebenarnya ada standarnya. Tapi kalau soal harga itu kita mungkin belum bisa lah menyampaikan di sini Mas. Oh belum bisa ya? Kalau boleh disepil berarti ya? Kalau ada yang berminat datang langsung aja. Langsung aja? Ya. Ke lokasi apa? Ada sosial medianya langsung ke situ? Ada Mas. Sosial medianya apa saja Mas? IG, TikTok, YouTube. Facebook enggak? Facebook enggak ada, siap-siap. Nanti saya taruh di link kolom deskripsi guys. Untuk sosial media dari kreator Kampung Trim. Ngomong-ngomong soal kreator Kampung Trim Pak. Di belakang ini udah banyak piala. Dan berprestasi khususnya. Boleh dijelaskan Pak. Yang di belakang ini ada juara 1, juara karakter 2. Ini apa aja Pak ini? Tapi yang paling penting bukan itu Mas. Apa Pak? Aduh, lah kok menggok guys. yang paling penting itu apa? Yang paling membanggakan itu juara di hati masyarakat. Luar biasa. Itu yang lebih penting. Yang paling penting itu Iya. Pak. Ya, itu. Viral. Iya. FYP. Ya, itu. Itu yang lebih penting. Kreator Kampung Trim ini sekali keluar udah pasti langsung FYP guys. Luar biasa ya Kampung Trim ini. Berarti untuk piala-piala ini hanya bonus Pak? Apa gimana? Hanya bentuk apresiasi istilah penghargaan saja. Nggak kuat aku bolo. Gak usah dijelaskan berarti Pak. Nggak perlu Mas. Nggak perlu. Lanjut Pak. Untuk kreator Kampung Trim sendiri, untuk saat ini sudah mempunyai beberapa tema ya Pak? Total. Berapa tema kostum? Pertama itu Mesir, Cleopatra, terus Immortal, ya, 2. terus Garuda Muka, terus Singosari, terus Dewi Sri, terus Songgolangit. 6. 6. Luar biasa. Luar biasa. Lanjut Pak. Di visi misi kedepannya untuk kreator Kampung Trim. Ya. Wah, visi dan misi untuk kedepannya anak-anak ini bagaimana Pak? Jenengan selaku ketua. Ya. Monggo. Kalau visinya, karena mengingat ya anggota kita itu sudah istilahnya itu banyak yang berkeluarga, Nggih. ya banyak yang sedikit berumur, jadi kita mulai membina istilahnya regenerasi Mas. Regenerasi. Nah, itu kalau misinya barangkali kalau bisa itu kreativitas terus kita tingkatkan. Kalau mungkin kita bisa kreator ini bisa menjadikan sumber income bagi masyarakat. Luas guys. Luar biasa. Kita coba berdasarkan istilahnya organisasi karena yang sudah dikenal masyarakat ini kan karnaval Mas. Nggih. Jadi yang tahu ya, orang masyarakat kan tahunya itu istilahnya itu organisasi karnaval.
Nah, tapi di dalam situ, di dalam organisasi ini kan terdiri dari banyak orang yang mempunyai potensi bisnis yang lain-lain. Ya, barangkali mungkin kalau melihat tren media seperti sekarang ini kan dari sebuah nama ini kita bisa kita ekspor ke hal yang lain. Hal yang lain. Bukan hanya kostum, Pak. Bukan hanya kostum, mungkin karena kreator mungkin ya Mas, punya sedikit dikenal oleh masyarakat. Kalau mungkin kita bisa memanfaatkan nama ini untuk istilahnya itu kasarannya jualan produk apa saja yang berbau Kampung Trim, istilahnya itu sebagai fasilitator lah Mas. Itu visi kita seperti itu nanti. Luar biasa Kampung Trim. Ngomong-ngomong soal produk guys, kan pasti ada merchandise kayak kaos dan lain sebagainya. Kan fans Kampung Trim ini begitu luar biasanya luas Pak. Ya. Dijual secara umum nggak sih Pak? Kayak kaos dan lain sebagainya itu. Kita ya seperti yang saya utarakan tadi, karena Kampung Trim ini sedikit dikenal oleh masyarakat. Bukan sedikit Pak, luas ini. Udah luas ini Kampung Trim ini. Kampung Trim ini udah meluas guys. Lah, kita kemarin itu mencoba bikin salah satu produk seperti di kampung ini kan banyak pemain kaos ya kan. Dan kemarin itu alhamdulillah kurang lebih kita bisa produksi kurang lebih 500 Mas. 500. Itu pun masih dibatasi, kalau enggak dibatasi mungkin lebih Mas. Lebih, semuanya terjual. Nah, bahkan kurang Mas. Bahkan kurang, luar biasa Bolo. Tapi alhamdulillahnya Mas, alhamdulillahnya. Nah, rekan-rekan itu bikin produk bukan untuk diri sendiri Mas. Salah satunya ya untuk backup pendanaan dari pembikin kostum dan keikutsertaan kita di dalam pesona kemarin itu. Ya itulah salah satu dana siluman tadi. Salah satunya dari merchandise. Ya itu. Berarti untuk teman-teman semua yang penggemarnya kreator Kampung Trim, Anda sudah ikut menyumbang guys. Salah satunya menyumbang dan apa ya? Ikut dalam salah satu pendanaan dari yang begitu luar biasanya, pendanaan yang begitu fantastis menurut saya. Ya. Berarti luar biasa Pak di Kampung Trim. Tepuk tangan untuk Kampung Trim. Alhamdulillah. Satu pertanyaan pamungkas Pak. Ya. Untuk teman-teman sendiri, kan ini salah satu kegiatan positif Pak. Ya. Khususnya dari anak muda dan lain sebagainya. Untuk Bapak sendiri menanggapi teman-teman begitu luar biasanya pembuatan kostum, konsep dan lain sebagainya. Gimana Pak menurut Bapak dengan kegiatan yang seperti ini? Ya saya itu merasa bangga Mas, karena ya seperti kembali lagi, karena kreator itu sudah menjadi jiwa dan rasa Mas. Nah itu kalau kita terus berkreasi itu akan terus menjadi kebanggaan dari masyarakat Mas. Itu poinnya di situ Pak. Poinnya di situ. Meningkatkan SDM juga. Iya Mas. Meningkatkan perekonomian dan lain sebagainya. Ya itu harapan kita. Harapan seperti kita itu. seperti Ya. itu. Luar biasa. Tuku base. Tuku base kreator Kampung Trim, tuku base guys. Sekian dulu Pak mungkin dari kunjungan saya khususnya di markas besar kreator Kampung Trim. Terima kasih untuk penjelasan semuanya, untuk ilmunya, untuk semuanya deh. Luar biasa menurut saya Kampung Trim. Dan begitu menginspirasi buat teman-teman semua kostum maker. Saya akhiri dulu Pak. Ya. Terima kasih untuk percakapan malam hari ini. Ya, terima kasih Pak. Luar biasa untuk Kampung Trim. Saya akhiri guys untuk percakapan malam hari ini karena terbatasnya durasi. Sekian dulu
dari DND Multimedia. Terima kasih untuk Anda semua yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus untuk kreator Kampung Trim. Luar biasa, tepuk tangan. Matur nuwun Bapak.